Gua bingung sih kalau di harga segini ya, di harga 200-300 ribuan tuh ya udah dapat fitur selengkap ini ditambah noise cancellingnya. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kalau kemarin Daniel sempat nyobain TWS flagship ya dari Sennheiser, kali ini gua kebagian nyobain TWS affordable ya, jadi kita tukeran bisa dibilang. Dan ya ini dia dari Soundcore, ada Soundcore R50NC dan juga ada Soundcore A30i. Ini bisa dibilang penerus dari kemarin ya, tahun lalu ada TWS Soundcore yang mana harganya terjangkau banget tapi lumayan menggemparkan dunia TWS ya. Dan ini versi terbarunya yang udah ada fitur noise cancelling. Jadi langsung aja kita bahas lengkap di video kali ini tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya. Let's go. Oke, so ini dia guys, ada dua versi ya yang dirilis sama Soundcore. Jadi ada A30i yang bentuknya kayak lipstick gini, sama ada R50i tapi ada NC-nya di belakangnya. Tapi sebenarnya keduanya ini ada fitur yang baru yaitu noise cancelling di harga yang tetap terjangkau. Nah, apa sih noise cancelling itu? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu atau buat teman-teman yang sering dengar mungkinnya TWS noise cancelling itu apa sih? Noise cancelling itu ada fungsinya tuh kalau kita bikin grafis ya. Seandainya kita ngomong nih ya, kan ada frekuensi yang masuk ke telinga kita. Nah, bentuk frekuensi itu sendiri kan sebenarnya kayak apa sih, garis naik turun ya, kayak gunung dan lembah kalau divisualisasikan. Nah, noise cancelling itu adalah dia kayak ngelawan si frekuensi tadi. Jadi misalnya frekuensinya bentuknya gini, kalau si noise cancelling itu bentuknya ngelawan sebaliknya. Jadi tujuannya biar suara dari luar tadi yang akan masuk ke telinga, suara bising itu tuh akan di-cancel. Ya, jadi dia nggak jadi masuk ke dalam telinga kita. Nah, itulah yang dinamakan noise cancelling ya. Noise cancelling sendiri ada dua macam. Ada satu active noise cancelling, sama ada yang satu lagi suka dipakai itu namanya environmental noise cancelling. Nah, bedanya apa? Kalau active noise cancelling itu adalah buat mencegah suara untuk di-cancel ke dalam telinga kita. Sedangkan environmental noise cancelling atau disingkat ENC itu tuh di mikrofon dari si TWS-nya. Yang gunanya kalau kalian teleponan, kalau ada fitur ENC itu biasanya suara yang kalian terima pas teleponan atau mikrofonnya akan lebih bersih. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Satu buat kalian ketika pakai suara itu nge-cancel suara bising dari luar. Satu lagi buat kalian teleponan biar suara mic kalian bisa clear. Nah, di sini udah ada keduanya guys. Bayangin nggak? Ini harganya juga kurang lebih masih mirip-mirip kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu under 200 ribu, nah di sini sekitar 200 ribuan sampai 300 ribu. Jadi cuma nambah dikit, kalian dapat model baru, desain yang unik, dan juga fitur noise cancelling yang biasanya itu adanya tuh di TWS yang rada-rada mahal harganya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Soundcore itu ada brand dari Anker yang suka memproduksi power bank, kabel-kabel yang mana kualitasnya gua harus bilang itu top of the top ya. Anker tuh buat gua sendiri yang udah nyobain berbagai macam power bank, itu adalah power bank yang terbaik saat ini bisa dibilang ya. Dan kabelnya juga kualitasnya udah nggak usah ditanyain, itu awet banget. Gua udah punya beberapa kabel Anker mungkin dari zaman channel Best in Tech baru awal-awal mulai ya, 2018 gua udah punya tuh, dan itu sampai sekarang 2024 masih awet. Nah, sekarang kita mau unboxing yang mana nih? Kita cek dari yang lucu dulu aja ya, yang Soundcore A30i. Nah, fitur-fiturnya ada unique lipstick shape case ya, case-nya kayak lipstick, ada 4 mikrofon AI clear call, jadi bisa teleponan sama doi nih ya kalau kalian mau teleponan dengan suara clear. Ada multi point connection kalau kalian pakai lebih dari satu device, yang misalnya konekin ke HP, ke laptop itu bisa sekaligus. Dan ini ya ada fiturnya ya, adaptive ANC ya, active noise cancelling. Playtime ya di TWS 7 jam, case-nya 24 jam total. Ada bass up ya, ini bass up biar lebih ngebass mungkin, dan ada IP54 ya, ada water dust resistance-nya juga. Nah, isinya kurang lebih kayak gini, nanti kita cek ke bagian dalam. Oke, dan terakhir ini untuk gambar desainnya lagi yang lucu banget sih ini. Sini ada tulisan di packagingnya I am not plastic ya, karena ini udah eco packaging ya, go green ya, dia lebih ramah lingkungan. Dan dia juga ada aplikasinya nih ya, Soundcore tersedia di Apple dan juga di Android, jadi bisa dipakai di kedua device-nya tadi. Oke, kita buka ya. Oke. Nah, ini untuk buku manualnya ya, Quick Start Guide. Jadi kalian bisa download aplikasi gitu-gitunya. Nah, powering on and pairing itu kita tinggal keluarin dari case-nya, kita masukin lagi dan ditahan selama 3 detik ya buat ngidupin si TWS-nya untuk ke pairing mode. Jadi kita pairing, nanti ada tulisannya juga Soundcore A30i. Nah, ada touch controlnya juga ya di sini ya. Jadi kalau kalian di mode TWS, dia itu bisa tap L2 kali untuk next,
R 2 kali itu untuk play pause. Ya, jadi play pause-nya nggak bisa sekali aja, harus 2 kali. Ngangkat telepon itu bisa di tap 2 kali. Atau kalau matiin telepon itu di hold selama 2 detik. Nah, satu lagi untuk kalian kalau mau hold, touch and hold itu kalian bisa ganti ANC ke mode transparansi. Jadi dia ada 2 mode ya. Nah, kalau dipakai mono, itu maksudnya dipakai 1 biji aja. Itu kalian bisa tap 2 kali untuk play pause, untuk angkat telepon, untuk matiin telepon, dan untuk ganti mode dari normal ke transparansi. Kalau cuma pakai 1 aja, dia itu nggak bisa ANC mode ya. Harus pakai dua-duanya untuk mengaktifkan si active noise cancelling tadi biar bisa meng-cancel suara dari luar. Ya masuk akal sih kalau kalian pakai 1 kan ya yang di kiri masih bisa masuk suara gitu kan. Jadi harus pakai dua-duanya biar suara dari luar itu nggak masuk. Kepakainya di mana? Kepakainya kalau kalian misalnya naik pesawat gitu ya dengan suara jet pesawat yang berisik itu bisa dikurangin, atau kalau kalian di cafe lagi kerja bisa mengurangi suara kebisingan dari lingkungan kafenya, gitu-gitulah kurang lebih penggunaannya ya. Dan ini dia, lucu sekali, TWS-nya kecil banget kotaknya ya. Jadi ini kotaknya gue taruh dulu, kita cek aksesoris dulu aja. Nah, di sini dapat ear tips cadangan ya. Ada ukuran S dan ada ukuran L, berarti yang ukuran M udah kepake. Warnanya juga sesuai dengan yang si TWS-nya, jadi sama warna pink, lucu banget. Plus terakhir dapat kabel. Nah, kabelnya ini adalah USB ke USB Type-C dengan brandingan Soundcore. Oke, please remove before use. Dan, lucu banget. Ya, jadi dia di bagian bawahnya ini dia ada finish glossy, di bagian atasnya ini dia finishnya matte ya. Jadi kayak body-body HP zaman sekarang, dan build quality-nya harus gue bilang nih bagus banget sih buat harganya ya. Nah, di sini ada port USB Type-C, dan di sini ada kayaknya ada LED ya. Yang mana kalau kita copot nih. Nah, sekarang ada kertasnya, dan brandingnya juga minimalis banget ya, logo Soundcore cuma di sini doang. Nah, sekarang kita keluarin TWS-nya, dan TWS-nya kayak gini kita copot aja nih plastiknya. Nah, karena biasanya tuh dia nutupin si port charging-nya ini ya. Nah, nanti setelah dicopot, kita tinggal masukin lagi ke dalam case-nya. Nah, nanti dia akan, ngecas, lampunya hidup nih ya, warna putih. Dan ini TWS-nya aja juga finishnya agak glossy ya, kayak gini ya. Chill banget, kayak kacang, gila. Ini bisa jadi mainan fidget gitu sih. Kalau kalian tahu harganya, kalian bakal tercengang loh. Ya udah, sebelum kita tes, kita unboxing satu lagi ya. Nah, yang ini bisa dibilang R50i itu NC ya, karena ada sebelumnya versi R50i juga, yang mana kita juga ada nih ya, yang versi lama mungkin kalian juga ada yang pernah denger atau pernah punya, karena TWS ini memang gue bilang ini yang menggemparkan dunia persilatan TWS ya, karena harganya yang waktu itu di bawah 200.000 tapi dapat fitur yang super duper lengkap. Nah, sekarang udah ada versi barunya dengan noise cancelling. Nah, fitur-fiturnya powerful sound, sama ada 4 AI microphone juga untuk teleponan ya. Jadi kalau kalian cowok-cewek, yang cowok pakai yang ini, yang cewek pakai yang ini gitu. Mantap ya. Ada 2-in-1 charging case dan bisa jadi phone stand pula. Ya, jadi banyak improvement nih daripada si R50, dan ini juga again udah ada noise cancellingnya ya, dan adaptive ANC-nya tadi. Dan ini baterainya dia lebih gede dari 10 jam per earbuds, dan bisa case-nya sampai 45 jam. Buset dah, mantap sekali. Base up dan sama IP54 juga untuk water dust resistance-nya. Nah, ini yang bisa jadi stand HP bentuknya, nanti kita cobain. Oke, pertama-tama ada quick start guide, kurang lebih sama ya kayak yang tadi ya. Kita lihat aksesorisnya dulu. Nah, sama dengan yang tadi ya. Dia dapat aksesorisnya L dan S untuk ear tipsnya, silikon juga di sini ya. Jadi bisa diganti sesuai pilihan. Kabel juga sama, USB-A ke USB Type-C. Dan ini dia untuk TWS-nya. Wih, warnanya cakep nih, hijau. Oke, ini dia untuk case Soundcore R50i NC. Duh, gue demen sih warna hijaunya ini ya, hijau-hijau tua gitu ya, hijau hutan. Nah, di bagian bawahnya kayak ada selipan gini ya, yang mana kita bisa buka nih. Nah, ini yang tadi dibilang sebagai si smartphone holder, dimana ini juga ada USB Type-C. Smartphone holder itu maksudnya kayak gini guys, jadi kalian bisa taruh HP gitu mungkin ya, sambil nonton gitu kan. Nah, jadi kurang lebih posisinya begini tuh dia. Dan ini kuat loh, bisa nahan iPhone 15 Pro Max. Oke, kita langsung cek ke bagian dalamnya sekarang ya. Dan
Wah, cakep nih desainnya nih. Ya, agak kecil, nggak terlalu gede. Nih gue keluarin aja nih, kasih kalian lihat sekaliannya. Dan kita copot si kertasnya. Posisi left and right bener ya. Dan ketika dimasukin, lampu LED-nya juga ada di sini. Statusnya nyala kalau dia lagi ngecasin gitu. Oke, next gue akan pairing kedua TWS ini ke smartphone gue untuk kita tes kualitas suaranya gimana, ada delay nggak Bluetooth-nya, sama kualitas mikrofonnya juga. Let's go. Wih, ada suara openingnya gitu kayak deng 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 deng. Wah, berasa mewah loh ini berasanya ya. Untuk pairing dia langsung ada nih, gue konekin ke HP Xiaomi 14 ya, HP daily driver gue, dan di pairing langsung. Oke, kita pair. Nah, ini untuk kodeknya dia AAC ya. Ada status baterainya juga di sini. Dan ya, ini gue sendiri langsung berasa kayak noise cancelling sih. Sekarang kita coba yang kecil juga. Oke, A30i juga sudah terpairing ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, jangan lupa download aplikasi Soundcore ya, tersedia di App Store dan Play Store ya. Pas pairing ke aplikasi Soundcore, langsung ada update firmware. Berarti kita mesti update dulu ya. Kecil sih, cuma 1,85 MB. A few inches later. Update-nya udah kelar dan lagi restart ya. Oke, untuk yang R50 juga langsung ke pairing. Dan ada update juga. Oke, kelar juga. Jadi lagi restarting aja, kelar dari update-nya. Oke, guys, sambil gua siap-siap testing, gue juga share sedikit dulu aja nih untuk spesifikasi lengkap dari kedua TWS ini. Untuk Bluetooth-nya mereka pakai versi 5.4 ya, dan juga udah tadi IP54 ratingnya. Nah, untuk yang A30i itu baterainya per earbuds 7 jam dan 24 jam total dari segi case-nya. Nah, bisa fast charging juga 10 menit untuk 2 jam. Sedangkan untuk yang R50NC ini bisa sampai 10 jam per earbuds dan bisa sampai total 45 jam sama case. Dengan fast charging fiturnya sama. Cuma untuk noise cancellation secara spek yang gue dapat di A30 ini lebih tinggi ya. Dia bisa peredamannya sampai 46 desibel, sedangkan di R50i cuma 42 desibel. Ya, bedanya tipis-tipis sih. Dan abis noise cancelling sendiri ya, secara driver juga berbeda. A30NC ini lebih kecil ya, di 6 mm, sedangkan di R50NC ini 10 mm driver. Jadi suaranya harusnya bakalan lebih powerful. Teknologi fitur-fitur juga kurang lebih sama ya, aplikasi tadi sama, base up teknologi tadi sama, dan AI mikrofon untuk powered calls-nya juga sama. Ya, bedanya di warna aja. Untuk warnanya di A30 itu ada warna black, white, blue, dan juga pink. Sedangkan yang R50i NC ada pilihan 5 warna, yaitu warna black, white, pink, blue, dan yang kita tes ini warna green. Oke, sip. Gua udah coba ya. Tadi udah dengerin lagu, kita juga sempat coba untuk noise cancellingnya juga. Cuma sebelumnya gue pengen bahas nih, ternyata aplikasinya ini menarik banget sih kalau kita udah gue otak-atik tadi ya. Ini gue konekin dulu ke yang A30i. Nah, untuk aplikasinya kalau misalnya pertama dia udah ada pilihan ini nih untuk ambient sound ya, atau ANC-nya. Jadi kita bisa pilih yang noise cancellation, bisa pilih normal. Normal ini kita nggak ada noise cancellation, atau transparency mode. Transparency mode ini suara masuk dari luar, jadi kita bisa dengar lingkungan sekitar kita. Nah, kalau buat gue sendiri, noise cancellingnya itu kerasanya memang cuma banyak ngepotong bagian low frekuensi aja, kayak hum ya, kayak suara gitu, itu lumayan ke reduksi suaranya di noise cancelling mode-nya. Cuma memang nggak terlalu signifikan sih, gue bilang nggak yang sampai bener-bener kedap suara banget, itu enggak, cuma ada sedikit bantuan lah. Cuma gue sendiri maklum ya, harganya kan juga masih tergolong terjangkau. Nah, ini lumayan kepake mungkin kalau kalian yang berada di ruangan-ruangan yang memang banyak low frekuensinya, mungkin ya kayak di pesawat kayak gitu kan. Itu kan jet engine itu kan suara hum, low frekuensinya itu banyak gitu. Jadi mungkin ini bakalan kepake. Cuma yang seru adalah kalau kalian cek di aplikasinya, dia ada mode-modenya nih. Ya tadi yang adaptive ANC ini juga bisa diaktifin, dan dia mungkin akan kayak gue nih sekarang di posisi ruangan yang cukup tidak berisik ya. Jadi dia itu kayak lebih santai noise cancellingnya, nggak terlalu yang kayak bikin kedap banget. Jadi ini masih kayak semi-semi nggak pakai noise cancelling gitu, bisa dibilang kayak mode normal kayak gitu ya. Cuma pas gua hidupin itu kayak testing ada ambience cafe-nya, dia akan meningkat gitu suaranya. Jadi dia adaptasi lah istilahnya, tergantung situasi kalian. Nah, ada mode manual, kalian bisa atur juga nih ya.
masuk 1, 2, 3, 4, 5-nya. 1 sendiri gue ngerasa sekitar frekuensi ke low ke mid itu agak masuk. Tapi kalau kita mentokin ke 5, dia mid ke low-nya bener-bener kayak ke reduce semua gitu. Nah terakhir multisync. Nah ini yang agak unik juga karena tiap settingan itu beda-beda. Kalau transport itu dia di low frekuensi sama kayak di kereta gitu ya, yang mana suara roda besi relnya itu lumayan kedengeran sering masuk, itu bisa ke reduce. Tapi pas di outdoor mode, ini dia lebih ke suara yang middle ke high kayaknya, yang mana dia nggak terlalu powerful gitu. Jadi buat suara angin gitu-gitu lumayan keredam, tapi nggak yang sampai kedap banget, balik lagi ya. Dan terakhir indoor. Nah untuk indoor ini dia lebih ke suara-suara, mungkin suara lingkungan ya. Dengan kayak gue tadi buka ambience cafe ini berasa banget kepake di indoor karena kan emang mencerminkan suara dari indoor yang orang-orang berisik beraktivitas atau sambil ngobrol, banyak kan di mid frekuensi, jadi low end-nya masih agak masuk kayak gitu. Ya semoga kurang lebih gambarannya dapat. Nah selain dari si ambient sound sendiri, dia juga masih ada pilihan lain kayak si sound effect. Nah sound effect ini adalah pengaturan dari si 3D surround sound, yang mana tadi pas gue hidupin suaranya jadi aneh, jadi gue nggak saranin untuk dipakai. Mungkin ini semacam kayak spatial audionya gitu ya, yang mana di sini mungkin ada cuma belum optimal banget settingannya. Dan kedua bawahnya ini adalah equalizer, jadi kalian bisa atur macem-macem nih ya equalizernya ya. Dan ini banyak banget sih pilihannya. Luar biasa sih ini, waktu kemarin pas TWS under 200.000 pertama yang bisa ngasih fitur atau ya pilihan audionya sebanyak ini equalizernya. Atau kalau kalian lebih geek lagi ya kalian bisa custom sendiri ya pilihannya ya. Dan ini gue juga ada, kalau kalian login itu kalian bisa bikin profile-profile custom ya dari yang kalian suka. Misalnya gue sukanya agak V-shape gitu ya, gue bisa bikin equalizer yang kurang lebih kayak gini, dan itu kita bisa save ya, dan kalian bisa pakai secara custom. Oke, itu tadi. Nah, terakhir controls. Nah, ini juga bisa di custom, guys. Ternyata mantap banget. Tadi kan di bukunya memang cuma tertulis double tap nih ternyata. Ternyata single tap juga kalian bisa pilih untuk misalnya play pause. Gue suka pakai single tap untuk play pause. Right and left pun bisa di custom semua. Sampai tap 3 times juga ada. Gila, ini lengkap banget sih fiturnya sih. Bener-bener mantep ya. Dan keduanya juga secara fitur ini kurang lebih sama ya. Jadi aplikasinya cuma bakal beda di gambar atasnya ini aja. Kalau kalian pakai yang si R50i, ini juga gambarnya akan ya gambar si R50i-nya. Dan dia ada warnanya juga gitu loh. Hebat banget. Bisa sesuai gitu ya sama si TWS-nya. Keren sih Soundcore. Nah, gimana dengan kualitas suaranya sendiri ya? Nah, setelah gua tes memang sesuai tadi yang dibilang di awal ya, si R50i punya power yang lebih nampol ya. Suaranya punya istilahnya soundstage yang lebih lebar ya. Jadi power-power dari bass low end ke high end lebih kerasa, vokal juga lebih powerful. Jadi buat harganya sih menurut gua ini udah oke banget. Gua bingung sih kalau di harga segini ya, di harga 200-300 ribuan tuh ya udah dapat fitur selengkap ini ditambah noise cancellingnya ya udah oke banget sih. Walau memang gua harus tekenin ya, noise cancellingnya bukan yang kayak kelas-kelas high end yang bener-bener ngeredam sampai bener-bener sunyi gitu, enggak, cuma lumayan ngebantu di skenario-skenario tertentu kayak gitu. Sedangkan untuk yang A30i sendiri ini suaranya memang nggak sepowerful di R50i, tapi masih kategori yang kenceng, bassnya masih bulat, treble-nya masih oke dapet ya, dan mid-nya ya mungkin menurut gua mid-nya yang agak sedikit tipis gitu. Jadi dia V-shape banget juga secara karakteristik suara, cuma volumenya nggak sepowerful yang ada di R50i. Jadi memang mungkin buat cewek ya yang lebih suka denger lagu-lagu santai gitu, nggak yang terlalu heavy dan nggak terlalu powerful suaranya, ya ini bakal jadi pilihan yang cocok banget. Terutama ya again desainnya juga unik banget kan sih yang A30i ini. Jadi itu tadi untuk secara karakteristik overall ya, fiturnya tadi juga udah ada semua di aplikasinya, bisa kalian custom. Ya, gua tes nonton YouTube juga semuanya aman, dan ini dia untuk tes mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia kualitas mikrofon dari Soundcore A30i ya. Jadi ini upgradean dari A20i-nya Soundcore, dan ya secara desain gue bilang cakep banget. Dan kualitas mikrofonnya sendiri ya kalian bisa nilai, ini gue langsung rekam ke dalam voice recorder Bluetooth ya dari smartphone Xiaomi 14. Jadi gimana menurut kalian? Dan sekarang gue coba putar dengan skenario ada berisik ya kayak lagi di lingkungan cafe. Mungkin buat kalian yang pengen ngerasain kalau lagi teleponan pakai TWS ini untuk kualitas mikrofonnya gitu. Kedengeran kan?
Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Soundcore R50i NC ya. Jadi ada noise cancellingnya. Ini di kondisi yang nggak berisik. Dan abis ini kita coba dengan suara ambience cafe. Dan ya ini kalau kalian bisa dengar ya, ada sedikit noise. Tadi sebelumnya kualitas di A30i itu ada sedikit masuk, tapi memang masih keredam ya, karena dia juga ada tadi mikrofon AI noise cancelling ya. Jadi dia ngeredam suara dari luar yang agak berisik di mikrofonnya juga. Tapi yang ini harusnya mungkin karena posisi mic-nya lebih dekat, mungkin bakal lebih bagus. Ya gimana menurut kalian, bisa komen di bawah. So ya, yes, itu aja video kita buat TWS terbarunya Soundcore di tahun 2024 ini. Ada TWS A30i dan juga R50i NC. Gimana conclusionnya? Ya buat gua secara value for money, again, ini masih unbeatable sih di kelas harganya. Nah, kelas harganya berapa sih? Ini gua share ke kalian ya. Untuk yang A30i, ini bakal dijual di harga 325.000 buat harga launchnya, jadi sekitar 300 ribuan. Sedangkan yang R50i ini ada di harga 285.000 buat harga launchnya, jadi sekitar 200 ribuan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, harganya super terjangkau, super value for money, dan jujur gue highly recommend banget kalau kalian nyari budget TWS di harga segitu. Ya ini udah paling oke, secara kualitas oke, sound quality bagus, fitur lengkap, ditambah udah ada noise cancellingnya juga ya buat kalian yang pengen ngerasain sedikit rasa gimana TWS flagship yang punya kedap suara noise cancelling yang bagus ya. Ini bisa jadi kayak icip-icipnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke guys, itu aja. Thank you semua yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, dan boleh dikasih jempol kalau kalian suka videonya. Subscribe ke Best in Data Hidup channel. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila, Soundcore is killing it, man. 200 ribu, 300 ribu kecil. Udah dapat kayak gini sekarang. Ini juga desainnya keren banget sih. Dan satisfying banget gitu. Ini dapat phone stand.